mikir yang handal itu orang Islam, bukan orang Barat. Tapi Allah begitu sayang sama kita. Sayangnya di mana? Orang Barat yang mikir menciptakan pesawat, membuat pesawat, merekayasa pesawat, kita tinggal pakai berangkat haji. Orang kafir yang membuat handphone, orang Belgia yang bikin handphone, inovasi dan teknologi komunikasi membuat kita komunikasi makin lancar dan mudah. Tapi manfaatkan kita, Allah itu maha sayang, maha penyayang loh sama kita. Kamu gak usah banyak mikirlah dunia, kamu bisa manfaatkan temuan orang kafir. Di YouTube saya kan sering ngomong seperti itu. Ngapain kamu mengucapkan orang-orang kafir? Handphone yang kamu pakai itu yang bikin orang kafir. Pesawat berangkat kamu haji orang kafir. Justru disitulah kasih sayang Allah kepada kami orang beriman. Kita tidak perlu banyak mikir menciptakan teknologi, tapi kita diberikan fasilitas memanfaatkan teknologi untuk kepentingan Islam. Hebat kan Allah menyayangi kita? Takbir! Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan menyaksikan atau mendengarkan ya informasi dari sang debater, di mana teman-teman sekalian informasi ini juga ada di di jurnalis ya. Anda bisa cross check di sana, tulis saja apakah memang Ustadz Muncir Situmorang ini sudah meninggal atau belum. Ya, jadi teman-teman sekalian disclaimer dulu bahwa saya ya sebagai orang yang sering menanggapin Ustadz Muncir Situmorang ini dalam kajian-kajian kristologinya yang terus membahas kekristenan dan memutarbalikkan ayat-ayat Alkitab. Ya, sebagai rekan di media sosial ini saya harus menyampaikan turut berduka cita tentunya, dan juga saya doakan supaya Ustadz Muncir Situmorang disambut dengan 72 bidadari sesuai dengan ajarannya, dan semoga saja dia enak-enak ya menikmati surga yang penuh dengan kenikmatan itu, teman-teman sekalian ya. Meninggal dunia ini 4 jam yang lalu ya. Jenazah disemayamkan di rumah dakwah Ustadz Muncir Situmorang, perumahan Taman Wisma Asri, Jalan Borneo 3 ya. Ini semua bibliografi ya. Kalian bisa lihat ini Muncir Situmorang banyak di sini ya. Kita lihat dulu beritanya. Biasanya nanti akan muncul informasi berikutnya itu video-video dia meninggal. Tapi kayaknya dia kurang terkenal daripada Yahya Walonia. Biasanya itu akan cepat tersiar. Innalillahi Ustadz Muncir Situmorang meninggal dunia. NTV News ID Jakarta. Kabar duka datang dari salah satu pendakwah ternama asal Indonesia, Ustadz Muncir Situmorang meninggal dunia. Oh, dia meninggal pas Zakir naik ke Indonesia ya. Tidak sempat dia berarti bertemu ya dengan Zakir naik atau gimana ya. Kabar tersebut sampaikan melalui akun Instagram Kajian Musyawarah Kamis 3 Juli, Kamis sekarang ya. Yang menyampaikan kabar duka atas kepergian Ustadz Muncir Situmorang. Musyawarah mengucapkan turut berduka cita atas kepergian Ustadz Muncir Situmorang, bla 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 ya. Sekarang ini dia, sudah. Ini ya. Benar berarti beritanya sudah A1 ya. Namun belum ada informasi lebih lanjut mengenai penyebab meninggalnya. Juga membuat kaget para jamaah yang dikenal sosok yang sederhana. Ustadz Muncir Situmorang dikenal sebagai salah satu tokoh agama yang sangat disegani di Indonesia. Disegani dia kawan. Ia terkenal lewat dakwahnya mengedepankan nilai-nilai inklusif dan kasih sayang dalam penyampaian ajaran Islam. Ia lahir di kota Yogyakarta 1954, merupakan putra dari pasangan Kiai Haji Saifuddin. Wow, ya. Rupanya dia Islam sejak lahir. Kok ada orang bilang dia murtadin ya? Coba dulu, gimana sih kawan, ini dia kan benar ini ya? Iya ini dia. Kok orang bilang dia murtadin? Mu'alaf, sorry. Kenapa dibilang-bilang orang dia mu'alaf ya? Ternyata ayah ibunya Saifuddin dan KH Saniyah sama-sama Islam sejak lahirnya dia ya. Waduh, selama ini kita beranggapan, banyak orang kayak Sinandar ya. Beranggapan kayak Sinandar. Nandar selalu bilang bahwa dia mu'alaf. Padahal Nandar itu tidak pernah mu'alaf kawan. Pembohong. Nah, Muncir Situmorang juga dikira orang mu'alaf ya. Dari dulu saya dengarnya gitu. Apa karena ada nama Situmorangnya ya? Padahal menurut berita ini ayah ibunya
Kiai Haji kawan. Berarti selama ini kita dapat info yang clear ya. Sejak usia belia, ia telah menunjukkan minat yang besar terhadap ilmu keisilahan serta aktif dalam berbagai kegiatan sosial. Atas kabar tersebut membuat netizen ramai-ramai mendoakan yang terbaik untuk Ustadz memiliki darah Batak ini. Oh, ya. Kita juga mendoakan yang terbaik bagi Musyir Situmorang ya, agar dia dapat bidadari 72. Nanti dibantah lagi sama siapa? Siapa namanya itu? Tasik ngaji dibilangnya nggak ada itu. Itu hanya untuk dakwah. Nanti jadi kecele lagi kita kayak Syaya Walau nih, kita doakan dia biar dapat 72 bidadari. Nanti dibantah Tasik ngaji. Terus saya ditelepon. Oi, wow, kami bertemu dengan kau. Kan lawak kawan. Masa nggak bisa kita ucapkan, kita doakan yang terbaik agar dia dapat 72 bidadari. Kalau sudah dapat bidadari artinya dia masuk surga. Masa mendoakan orang masuk surga nggak bisa? Tapi hal terbaru ini yang ku ketahui kawan. Selama ini menurut kabar yang beredar, dia itu mualaf. Ternyata enggak tuh. Mana yang benar ya? Karena orang selalu bilang, wah dia khotbah, dia berasal dari pendeta, bapaknya pendeta, ibunya pendeta. Pernah kalian dengar gitu enggak ya? Aduh, Mbah, sudah kecil kita nih kawan. Mana yang benar ini ya? Aduh. Ya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan kiranya video ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Nah, teman-teman, kita sudah mendengarkan informasi teman-teman ya, dan saya mendapatkan berita dari beberapa channel YouTube saudara kita Apologet Kristen yang dimana mereka mencoba mengupload dan mereka mengambil informasi itu dari beberapa jurnalis teman-teman ya, terkait meninggalnya Ustadz Munzir Situmorang. Nah teman-teman, Ustadz Munzir Situmorang ini ya yang selama ini kita kenal dia sebagai seorang yang mualaf menurut kesaksiannya ketika dia berceramah teman-teman ya. Nah teman-teman, apa yang dia tabur selama ini teman-teman pasti akan dia tuai. Dan kita sudah mengerti, kita sudah paham, dan kita sudah mendengar, melihat bagaimana Ustadz Munzir Situmorang ini dia menghina, menghujat Yesus, bahkan dia menghina kekristenan. Dan dia menjadi bahan tertawaan, bahan lelucon di dalam ceramahnya. Nah, apa katanya ketika dia berkata bahwa ketika Yesus menjadi hakim, ya kenapa dia menjadi hakim? Karena orang Kristenlah yang menjadi tersangka dan dia tertawa bersama dengan jemaatnya teman-teman. Nah, di beberapa waktu yang lalu kita sudah mendengarkan bagaimana Ustadz Yaya Waloni dia meninggal saat ceramah teman-teman ya. Bahkan kita sudah mendengarkan bagaimana permintaannya dia menantang Tuhan, kalau Yesus Tuhan maka dia mencabut nyawaku. Itu perkataan Yaya Waloni. Dan kemudian Tuhan membuktikan bahwa dia hidup dan benar. Setiap apa yang diperkatakan Ustadz Yaya Waloni Tuhan pasti dengar. Nah teman-teman, pada akhirnya konsekuensinya Ustadz Yaya Waloni dia menuai apa yang dia tabur dan apa yang dia minta kepada Tuhan. Nah teman-teman, saya mau katakan bahwa satu persatu dari antara mereka akan menerima akibat dan menerima konsekuensi dari perbuatan mereka sendiri. Dan kita sudah bisa menyaksikan dengan kepala mata kita sendiri teman-teman, mereka-mereka yang menghujat, dimulai dari Ahmad Dedat, bahkan Ko Stephen Indrawibowo, Moko Ginta, Mega Fitri, dan bahkan Ustadz Agustan dan juga Yaya Waloni ini, bahkan sampai ke Ustadz Munzir Situmorang ini. Nah teman-teman, ini luar biasa bagaimana Tuhan membuktikan kuasanya kepada mereka. Dan itu buktinya bahwa Tuhan Yesus adalah iya dan amin. Dia benar teman-teman, dia adalah Allah yang hidup, dia adalah Tuhan yang berkuasa di sorga maupun di bumi ini. Nah teman-teman, itu yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman yang masih hidup dan hidup di dalam hujatan terhadap Tuhan. Hati-hati, sekali lagi saya katakan hati-hati. Nah, kalau kamu bisa hidup sampai saat ini, sekalipun engkau menghujat dan engkau masih memiliki kesempatan dan waktu, itu artinya Tuhan memberikan kamu waktu untuk bertobat dan berhenti dari segala hujatanmu itu. Tetapi kalau engkau tidak berhenti dan engkau tidak bertobat dari perbuatan dan hujatanmu itu, maka engkau akan menanggung sendiri akibatnya. Dan engkau akan menjadi peringatan bagi
manusia-manusia seterusnya atau bagi generasi seterusnya. Nah, orang yang meninggal ini teman-teman dalam hujatannya itu akan menjadi peringatan bagi generasi seterusnya. Nah, jadi itu yang perlu saya sampaikan kepada kita semua. Mari kita tidak perlu itu dendam, sakit hati ketika Kristus atau ketika kekristenan itu dihina dan dihujat oleh mereka. Kita berdoa bagi mereka, biarlah Tuhan yang bertindak, karena pembalasan itu adalah hak Tuhan. Dan sedangkan kita, kalau kita membahas agama mereka teman-teman, maka yang terjadi kita akan dilaporkan kepada pihak penegak hukum, sekalipun itu ranah debat, diskusi, dan kita tetap dianggap sebagai penista. Tetapi kita yang dimana kita tidak pernah melaporkan mereka kepada pihak penegak hukum, sekalipun dilaporkan, maka kita sudah tahu sendiri bagaimana respon dari pihak penegak hukum ketika giliran mereka yang membahas kekristenan. Maka tidak pernah ada jerah hukum bagi mereka. Maka kita lihat bagaimana Yaya Waloni dihukum hanya 5 bulan, sedangkan MKC itu bertahun-tahun. Tetapi biarlah Tuhan yang bertindak terhadap Yaya Waloni atau Yaya Waloni sendiri. Nah, kalau di dunia ini tidak ada keadilan, maka Tuhan sendiri akan menyatakan keadilannya bagi mereka. Itu saja yang perlu saya sampaikan kepada kita semua teman-teman. Mari kita tetap berdoa, kita tetap memberitakan Injil Kristus, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.